kajian dimulai, mari kita awali dengan pembacaan Ratibul Aqtas dengan satu harapan, mudah-mudahan apa yang menjadi hajat dan tujuan kita, baik hajat duniawiyah maupun hajat ukhrawiyah, mudah-mudahan dengan barakah Ratibul Aqtas kesemuanya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Al-Fatiha ila ruhi sayyidina habibina wa syafi'ina rasulina Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wa alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa ahli baitihi wa khususan ila sahibur radid qutbul anfas al-habib Umar bin Abdurrahman al-Aqtas wa Syekh Ali bin Abdul Wabaras wa khususan ila ustadina al-habib Aqil bin Salim bin Muhammad al-Aqtas annahu tabashshahum bir rahmah wal maghfirah wa yaskinuhumul jannah lahumul fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Law anzalna hadzal qur'an 'ala jabalin lara'aytahu khashi'an mutasaddi'an min khashyatillah wa tilkal amthal nadribuha lin-nasi la'allahum yatafakkarun. Wallahu alladzi la ilaha illa huwa 'alimul ghaibi wasyahadati war-rahmanir rahim. Wallahu alladzi la ilaha illa huwal malikul quddus salamul mu'minul muhaiminul azizul jabbarul mutakabbir subhanallahu 'amma yushrikun. Wallahul khaliqul bari'ul musawwir lahul asmaul husna yusabbihu lahu ma fis samawati wal ard wa huwal azizul hakim. A'udzu billahi samil 'alim minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi samil 'alim minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi samil 'alim minasy syaithanir rajim. A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Bismillahilladzi la yadurru ma'a ismihi syai'un fil ardi wa la fis sama' wa huwas samiul 'alim. Bismillahilladzi la yadurru ma'a ismihi syai'un fil ardi wa la fis sama' wa huwas samiul 'alim. Bismillahilladzi la yadurru ma'a ismihi syai'un fil ardi wa la fis sama' wa huwas samiul 'alim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Bismillahirrahmanirrahim. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم.
بسم الله الرحمن الرحيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله تحصنا بالله بسم الله توكلنا بالله بسم الله تحصنا بالله بسم الله توكلنا بالله بسم الله تحصنا بالله بسم الله توكلنا بالله بسم الله يا آمنا بالله ومن يؤمن بالله لا خوف عليه بسم الله يا آمنا بالله ومن يؤمن بالله لا خوف عليه بسم الله يا آمنا بالله ومن يؤمن بالله لا خوف عليه سبحان الله عز الله سبحان الله جل الله سبحان الله عز الله سبحان الله جل الله سبحان الله عز الله سبحان الله جل الله سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر يا لطيفا بخلقه يا عليما بخلقه يا خبيرا بخلقه الطف بنا يا لطيف يا عليم يا خبير يا لطيفا بخلقه يا عليما بخلقه يا خبيرا بخلقه الطف بنا يا لطيف يا عليم يا خبير يا لطيفا بخلقه يا عليما بخلقه يا خبيرا بخلقه الطف بنا يا لطيف يا عليم يا خبير يا لطيفا لم يزل الطف بنا فيما نزل إنك لطيف لم تزل الطف بنا والمسلمين يا لطيفا لم يزل الطف بنا فيما نزل إنك لطيف لم تزل الطف بنا والمسلمين يا لطيفا لم يزل فيما نزل إنك لطيف لم تزل الطف بنا والمسلمين لا إله إلا الله 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 لا
إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم حسبنا الله ونعم الوكيل 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 اللهم صل على محمد اللهم صل عليه وسلم 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 أستغفر الله 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 تائبون إلى الله تائبون إلى الله تائبون إلى الله يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة عند الموت غفرانك ربنا وإليك المصير لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لا ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إسرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين آمين. الفاتحة إلى روح سيدنا حبيبنا شفيعنا رسولنا محمد بن عبد الله صلى الله عليه وآله وصحبه وأزواجه وذريته وأهل بيته بأن الله يعلي درجات في الجنة وينفعنا بأسرارهم وأنوارهم وأعلامهم في الدين والدنيا والآخرة ويجعلنا من حزبهم ويرزقنا محبتهم ويتوفانا على ملتهم وينشرنا في زمرتهم. الفاتحة. ثابكم الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. الفاتحة إلى رسلنا المهاجر إلى الله
وأحمد بن عيسى وإلى روح سيدنا الأستاذ الأعظم الفقيه مقدم محمد بن علي بالوي وأصولهم وفروعهم وذوي الحقوق عليهم أجمعين أن الله يغفر لهم ويرحمهم ويعلي درجاتهم في الجنة وينفعنا بأسرارهم وأنوار معلوم في الدين والدنيا والآخرة. الفاتحة. ثابكم الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. الفاتحة إلى روح سيدنا حبيبنا بركاتنا صاحب الراتب قطب الأنفاس الحبيب عمر بن عبد الرحمن العطاس ثم إلى روح الشيخ علي بن عبد الوهاب ثم إلى روح الحبيب عبد الرحمن بن عقيل العطاس ثم إلى روح الحبيب حسين بن عمر العطاس وإخوانه ثم إلى روح الحبيب عقيل وعبد الله وصالح بن عبد الرحمن العطاس ثم إلى روح الحبيب علي بن حسين العطاس ثم إلى روح الحبيب أحمد بن حسن العطاس ووصولهم وفروعهم وذوي الحقوق عليهم أجمعين أن الله يغفر لهم ويرحمهم ويعلي درجاتهم في الجنة وينفعنا بأسرارهم وأنوار معلومهم ونفحاتهم في الدين والدنيا والآخرة. الفاتحة. ثابكم الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. الفاتحة إلى أرواح أولياء والشهداء الصالحين والأعمال الراشدين ثم إلى أرواح والدينا ومشايخنا ومعلمينا وذوي الحقوق علينا أجمعين ثم إلى أرواح أموات أهل هذه البلدة من المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات أن الله يغفر لهم ويرحمهم ويعلي درجاتهم في الجنة وينفعنا بأسرارهم وأنوار معلوم في الدين والدنيا والآخرة. الفاتحة. ثابكم الله. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. الفاتحة بالقبول وتمام كل سؤال مأمول وصلاح الشان ظاهرا وباطنا في الدين والدنيا والآخرة دافعة لكل شر جالبة لكل خير لنا ولأحبابنا ولوالدينا ولمشايخنا في الدين مع اللطف والعافية وعلانية أن الله ينور قلوبنا وقالبنا مع التقى والهدى والعفاف والموت على دين الإسلام والإيمان بلا محنة ولا امتحان بحق سيد ولد أدنان ولكل نية صالحة وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم. الفاتحة. ثابكم الله. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه على كل حال حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيدا
يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم ولعظيم سلطانك. سبحانك لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك، فلك الحمد حتى ترضى، ولك الحمد إذا رضيت، ولك الحمد بعد الرضا. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد في الأولين، وصل وسلم على سيدنا محمد في الآخرين، وصل وسلم على سيدنا محمد في كل وقت وحين، وصل وسلم على سيدنا محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين، وصل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد حتى ترث الأرض ومن عليها وأنت خير الوارثين. اللهم إنا نستعبدك ونستودعك أدياننا وأبداننا وأنفسنا وأموالنا وأهلنا وكل شيء أعطيتنا. اللهم اجعلنا وإياهم في كنفك وأمانك وعياذك وحفظك وحرزك وعنايتك من كل شيطان مريد وجبار عنيد ومرض شديد وذي عين وذي حقد وذي نميمة وذي سوء ظن وذي سوء كلام وذي سوء نظر وذي حسد ومن شر كل ذي شر إنك على كل شيء قدير. اللهم جملنا بالعافية والسلامة وحققنا بالتقوى والاستقامة وأعذنا من موجبات الندامة في الحال والمال والأقوال والعيال إنك سميع الدعاء. وصل اللهم بجمالك وجلالك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وارزقنا كمال المتابعة له ظاهرا وباطنا يا أرحم الراحمين، بفضل سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. بسر الفاتحة. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah thumma salatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa alihi wa sahbihi wa man walah wa la hawla wa la quwata illa billah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli wa ba'du. Hadirin wal hadirat, para sesepuh yang kami muliakan, wabil khusus guru kita Al-Mukarram Bapak Kiai Haji Balia Firjon Barlaman, yang lebih kita kenal, lebih akrab, beliau kita panggil Gus Firjon, dan beliau sekarang adalah wakil bupati kita. Segenap bapak-bapak kita, Bapak Muspika Kecamatan Ambulu, yaitu yang terhormat Bapak Camat Ambulu, Bapak DRS Gatot Suharyono MSI, juga yang terhormat Bapak Dan Ramil Kapten Armet Teguh Haryanto, Bapak Kapolsek AKP Ma'ruf Sarjana Sosial, dan juga Sahibul Bait
Bapak Kepala Desa Ambulu, Bapak Mulyono, Sayyidil Walid Al-Haj Abdul Aslam, dan juga para sesepuh, para guru yang lainnya. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah, malam hari ini dikumpulkan lagi oleh Allah dalam satu majelis, satu wadah, dengan satu tujuan, satu niatan. Kita duduk bersama mengharap sepulang dari tempat ini kita mendapatkan maghfirah dan ridha dari Allah Subhanahu wa taala. Dan yang tak kalah pentingnya adalah keberkahan dari majelis ini selalu kita dapatkan untuk kita dan keluarga kita. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam selalu kita haturkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang selalu kita harapkan syafaatnya di dunia saat ini, apalagi kelak di yaumil mahsyar. Semoga kita semua mendapatkan syafaat dari beliau. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih kami sampaikan kepada terutama Bapak Kepala Desa Ambulu beserta staf, beserta kerawat desa, dan juga masyarakat di sekitar tempat ini, semua pihak yang turut mendukung demi terselenggaranya pengajian pada malam hari ini. Teriring doa semoga amal baik dari keluarga-keluarga yang baik ini diterima dan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Hadirin, selanjutnya kita buka majelis dengan membaca suratul Fatihah dengan harapan semoga Allah menyambungkan niat kita dengan niat pendiri majelis ini, yaitu guru kita Habib Agil bin Salim bin Muhammad Al-Attas. Juga Allah menyambungkan dengan niat para salafus saleh, para sesepuh, para orang-orang saleh dalam mendirikan dan menghadiri majelis-majelis ilmu. Juga kita berharap bacaan ratib yang selalu kita baca pada setiap pengajian di majelis ini semoga selalu mengalir keberkahannya untuk kita. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Fatihah ila hadratin Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi. ثم إلى أرواح الأولياء والشهداء والصالحين والأئمة الراشدين، ثم إلى أرواح والدينا ومشايخنا ومعلمينا وذوي الحقوق علينا أجمعين بنية القبول وتمام كل سوء وحصول المأمول وصلاح شأن ظاهرا وباطنا في الدين والدنيا والآخرة على من هو مؤسس هذا المجلس الحبيب عقيل بن سالم بن محمد العطاس، وعلى من هو أسلافنا الصالحون. الله يدخل نياتنا في نياتهم وأعمالنا في أعمالهم من خيرات الدنيا والآخرة. Kita juga baca Fatihah, kita niatkan untuk ayahanda dari Gus Firjon, yaitu almarhum al-maghfurlah Kiai Haji Ahmad Siddiq, juga kepada almarhum al-maghfurlah sesepuh Jember, yaitu kakek dari Gus Firjon, yaitu Mbah Yai Siddiq. Semoga Allah menyambungkan niat kita dengan niat mereka. Ala hadhihi niyyah wa ila hadratin nabiyyi al-Fatihah. Kita baca Fatihah, kita niatkan untuk saudara-saudara kita yang sedang sakit, yang mungkin berhalangan pada malam hari ini tidak bisa hadir, dan semua amradul muslimin, saudara-saudara kita yang sakit, semoga kesemuanya segera diberi kesembuhan oleh Allah. Yang sedang dirundung masalah kesulitan dan keruwetan, semoga kesemuanya segera diberi jalan keluar oleh Allah. Anak-anak kita yang sedang menuntut ilmu, semoga kesemuanya diberi kemudahan oleh Allah dan mendapatkan ilmu yang barakah, manfaat untuk dunia dan akhiratnya. Lahumul Fatihah.
Selanjutnya kita baca salawat 10 kali yang diimami oleh Ustaz Ali Ramadan. Falyatafadhal. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad miftah babi rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad وعلى آل سيدنا محمد مفتاح باب رحمة الله عدد ما في علم الله صلاة وسلاما دائمين بدوام ملك الله. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد مفتاح باب رحمة الله عدد ما في علم الله صلاة وسلاما دائمين بدوام ملك الله. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد مفتاح باب رحمة الله عدد ما في علم الله صلاة وسلاما دائمين بدوام ملك الله. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد مفتاح باب رحمة الله عدد ما في علم الله صلاة وسلاما دائمين بدوام ملك الله. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد مفتاح باب رحمة الله عدد ما في علم الله صلاة وسلاما دائمين بدوام ملك الله. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد مفتاح باب رحمة الله عدد ما في علم الله صلاة وسلاما دائمين بدوام ملك الله. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد مفتاح باب رحمة الله عدد ما في علم الله صلاة وسلاما دائمين بدوام ملك الله. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد مفتاح باب رحمة الله عدد ما في علم الله صلاة وسلاما دائمين بدوام ملك الله. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد مفتاح باب رحمة الله عدد ما في علم الله صلاة وسلاما دائمين بدوام ملك الله. Pak Camat. Oh, iya. Sebelum acara sambutan dari Pak Camat kepada Al-Mukarram Gus Firjun, dimohon untuk selanjutnya sambutan dan arahan yang akan disampaikan oleh Bapak Camat kita, yaitu Bapak DRS Gatot Suharyono MSI. Kepada beliau dipersilahkan. Mohon izin saya berdiri.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati para alim, para ulama, para tokoh masyarakat. Yang kami hormati wabil khusus Bapak Kiai Haji Muhammad Balya Firjon Barlaman. Beliau adalah Bapak Wakil Bupati. Yang kami hormati rekan-rekan Muspika Kecamatan Ambulu, Pak Kapolsek, Pak Danamil. Yang kami hormati Bapak Kepala Desa Ambulu beserta seluruh perangkat desa Ambulu. Dan yang kami hormati dan kami banggakan seluruh bapak-bapak, ibu-ibu, anggota Majelis Taklim malam Selasa yang sudah bisa hadir di tempat yang penuh barokah ini dalam keadaan sehat walafiat. Pada kesempatan yang berbahagia ini, kami atas nama Muspika Kecamatan Ambulu yang pertama mengucapkan ucapan beribu-ribu terima kasih kepada seluruh jajaran panitia kegiatan pengajian pada malam hari ini, dan juga kami ucapkan ucapan terima kasih dan selamat datang kepada beliau Bapak Wakil Bupati Jember yang sudah hadir di tempat ini, serta seluruh hadirin undangan yang sudah bisa hadir pada kegiatan pada malam hari ini. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang kami hormati, sekali lagi kami atas nama Muspika Kecamatan Ambulu mengucapkan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya dan yang setulus-tulusnya bahwasanya kegiatan ini bisa terselenggara dengan baik dan lancar. Salawat serta salam marilah kita selalu curahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW. Semoga kita kelak akan selalu mendapat syafaatnya dari beliau. Bapak-bapak yang kami hormati, syukur alhamdulillah kami bersama Muspika malam ini bisa hadir dan kegiatan ini sudah terlaksana secara rutin. Insya Allah bulan kemarin kami juga hadir di kegiatan ini, yaitu bertempat di Desa Tegalsari, di rumahnya Ibu Kepala Desa Tegalsari pada saat itu. Dan alhamdulillah malam ini bisa terlaksana di Balai Desa Ambulu ini, dan mudah-mudahan nanti karena di Kecamatan Ambulu ini ada 7 desa, kegiatan ini bisa semua terselenggara di semua desa yang ada di wilayah Kecamatan Ambulu. Kami berharap seperti itu, dan kegiatan ini sangat baik sekali dan sudah bisa kita laksanakan dengan baik. Mari nanti kita bersama-sama menyimak dan mengikuti apa yang akan disampaikan oleh beliau Bapak Kiai Haji Muhammad Balya Firjon Barlaman, yang mana beliau lagi akan mengisi, akan memberikan maudhu hasanah, memberikan siraman rohani kepada kita semua. Mudah-mudahan kita dalam melaksanakan semua kegiatan baik di tugas pemerintahan dan juga kegiatan di masyarakat, kita selalu berada dalam bimbingan dan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang terakhir kami ucapkan kepada Bapak Wakil Bupati dan juga kepada Bapak Bupati bahwasanya selama kepemimpinan beliau saat ini, kami yang juga baru di Kecamatan Ambulu ini, kami bersama masyarakat bisa merasakan semua program pembangunan yang sudah dilaksanakan oleh beliau berdua, khususnya yaitu pembangunan jalan sudah bagus semua, dan sudah khususnya di wilayah kita ini sudah bagus semua dan sudah berjalan semua, dan semua kegiatan masyarakat terutama dalam rangka meningkatkan perekonomian ini sudah bisa terselenggara dengan baik berkat jalan kita yang sudah mulus dan sudah tidak ada ceklongan lagi. Itu karena berkat beliau berdua, Bapak Bupati dan Bapak Wakil Bupati, yang betul-betul memperhatikan keinginan dan aspirasi masyarakat yang ada di Kecamatan Ambulu. Mudah-mudahan beliau berdua akan selalu mendapat perlindungan, mendapat syafaat dan mendapat hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kiranya itu Bapak dan Ibu yang kami hormati, beberapa hal yang bisa kami sampaikan. Kurang lebihnya kami mohon maaf dan kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
disampaikan. Terima kasih. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Untuk selanjutnya, mari kita toto hati kita, niat kita ngaji. Mudah-mudahan kita mendapatkan ilmu yang barakah manfaat. Kepada guru kita Al-Mukarram Kiai Haji Balia Firjon Barlaman dipersilahkan. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Jamaah bisa sedikit maju. Ya, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Shadaqallahul azim. Amma ba'du. Hadratal mukarramin, para kiai, para sesepuh, wabil khusus panjenenganipun Kiai guru kita Kiai Abdullah Aslam, panjenenganipun guru kita juga Kiai Yusuf, dan semuanya yang hadir, tidak terkecuali kepada Muspika atau Forkopimcam Kecamatan Ambulu, wonten Pak Camat, Pak Kapolsek, Pak Dadramil, juga terkhusus kepada Sohibul Bait Bapak Kades Desa nopo ya, Ambulu ya, Kades Ambulu. Saya berbangga hati dan berterima kasih kepada Pak Kades sekaligus kepada Pak Camat. Saya berharap kegiatan malam Selasa seperti ini diadakan di setiap pendopo desa di seluruh kecamatan Ambulu. Nanti gongnya di kantor kecamatan, di polsek juga tidak apa-apa. Sebab apa? Ini salah satu upaya kita secara batin untuk menarik dan nyenggek pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Memang sejak awal kita Bupati dan saya ini sepakat untuk semua pendopo, baik pendopo desa, kelurahan, kecamatan, dan pendopo kabupaten, ini setidaknya setiap bulan ini ada kegiatan keagamaan. Kalau di kabupaten ini ada kegiatan sholat taubat. Nah, itu kemudian dilakukan dengan wirid-wiridan yang lain. Ada yang kemudian istighosah, ada yang bentuknya majelis taklim seperti ini. Ini perlu sekali karena untuk agar suasana pendopo niki baik di tingkat desa, kecamatan maupun kabupaten niki tidak terkesan angker. Supados orang-orang yang bekerja di pendopo ini nggadhahi pikiran sing bersih, hati sing suci. Niki perlunipun sebab wonten wirid-wirid bacaan-bacaan kados wau niki setan dan bolone niku
melayu, Pak, minggir. Nah, ketika setan minggir sing dugi malaikat. Lah malaikat niki harapannya mendoakan dan menyinari seluruh yang bertugas atau abdi negara ini agar betul-betul menjalankan tugas ini semata-mata untuk mendapatkan ridho dari Allah SWT, semata-mata untuk investasi akhirat. Sebab pejabat niku, Pak, nek pejabat niki lurus sae sing digoleki ridane pangeran niki nyepetno mlebu surga, Pak. Tapi nek wis dipercaya dadi pejabat kok nyeleweng, Pak, niki ya suwalike nyepetno mlebu neraka. Mulane kula kaget ndelok fotone kok rada lemu. Sakniki sing wali kuring mboten cocok nih berarti. Allahumma sholli ala Muhammad. Karena apa? Siapapun kita, dawuhipun Syekh Abul Faid Dhunnun Al-Misri, la tashab ma'allah illa bil muwafaqah. Jangan kalian berinteraksi dengan Allah kecuali dengan menyesuaikan diri. Nyocokno, pun damel-damel cara piyambak tapi menyesuaikan. Wala ma'al khalqi illa bil munasahah. Dan jangan berinteraksi dengan makhluk kecuali saling memberi nasihat. Tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Wala ma'an nafsi illa bil mukhalafah. Dan tidak berinteraksi dengan diri sendiri kecuali nulayani, membedani napa namine nafsune awake dhewe. Harus ditentang, harus dilawan nafsu. Wala ma'asyaiton illa bil adawah. Dan tidak berinteraksi dengan setan kecuali dengan memusuhi. Inna syaitana lakum aduwwun fattakhiduhu aduwa. Setan itu musuh, maka jadikan musuh. Bab kadang kita niku sebaliknya, Pak. Setan wis seru, setan niku musuh tapi didadekno kanca. Nah, pertama, la tashab ma'allah illa bil muwafaqah. Maka kita harus menyesuaikan diri dengan syariat-syariat agama. Mboten cukup syariat agama niku tok, tapi ati kula panjenengan niki kudu berupaya dikebeki kali Gusti Allah. Gusti Allah tidak akan masuk dalam hati seseorang selama tinjerone atine wong niku sik ana liyane Gusti Allah. Mboten bakal mangkon. Karena itu monggo kita urip-urip ati ini setidaknya seperti yang pernah dilakukan. Kula wong salwangsul cerita niki kula sampaiaken keranten napa niki napa secara teori gampil, Pak. Syekh Sahal At-Tustari, Syekh Sahal bin Abdullah bin Ilyas bin Isa bin Abdullah bin Rafiq At-Tustari. At-Tustari niki termasuk kutha ageng teng Khorasan. Syekh Sahal niki diwulang kali pamane ken muni teng jerone ati, Allahumma'i Allahu nadirun ilayya Allahu syahidi. Niki sing disebut dengan muraqabah. Gusti Allah iku bareng karo aku. Niki saking dawuh Al-Qur'an, wa huwa ma'akum ainama kuntum. Gusti Allah iku barengi sampeyan kabeh dimanapun kalian berada. Cuma awake dhewe niki mboten nyadari. Nek awake dhewe niki dibarengi karo pangeran. Mergo napa? Atine awake dhewe niku sik kebek liyane Gusti Allah. Akhire gak nyekel duwe gelisah.
bingung, panen gagal bingung, ana masalah napa bingung. Mergo napa? Mboten rumangsa dibarengi karo pangeran. Tapi nek rumangsa dibarengi pangeran, mboten nonton istilah galau niku mboten nonton, sumpek niku mboten nonton. Bahkan ketika hal yang paling dramatis sekalipun yang menurut akal niku sulit untuk mencari jalan keluar, ketika Kanjeng Nabi kali sahabat Abu Bakar diuber-uber musuh ajeng dipejahi, kemudian beliau berdua masuk di gua Tsur, sing guwane niku mboten jero. Sayyidina Abu Bakar gelisah. Tapi apa yang dilakukan Kanjeng Nabi untuk menenangkan Sayyidina Abu Bakar? Idz qala li sahibihi la tahzan innallaha ma'ana. Cok khawatir, Gusti Allah bareng karo awake dhewe. Lan ya nguripno perasaan niku, Pak. Niku kudu dunekno teng jero ati. Niku pesene Muhammad bin Siwar. Niku khol ya, paman saking ibuke Syekh Sahal. Niku ndawuhi, qul fi qalbik inda taqallubika fi thiyabik thalatha marrat min ghairi an tuharrika bihi lisanak. Ucapan ini dalam hati setiap hari, maksudnya inda taqallubika fi thiyabik niku bendino wacanan paling ndak ping 3 dengan tanpa menggerakkan lesan diwaca teng jerone ati. Jadi ku kalimat 3 kalimat, Allahuma'i, Allahu nadhirun ilayya, Allahu syahidi. Gusti Allah iku bareng karo aku, Gusti Allah niku ndelok nang aku, Gusti Allah itu menyaksikanku. Lek niki terus diwaca teng jerone ati. Niku waktu niku saya Sahal tasih umur 3 tahun. Diken maos niku akhire diwaca terus laporan. Sampun man. Niki pun beberapa hari kula maca saiki tambah ana ping 7. Asale gangsal, tambahi sithik-sithik mundak. Terus ditambahi 7, akhire kulino. Bareng kulino niku fawajadtul halawata fi qalbi. Sesahal sing mboten gadah bapak ditinggal sedo bapake sejak alit niki merasakan manis di dalam hati. Mboten nonton khawatir blas. Sing kedua, dengan merasa dilihat kali Gusti Allah niki sing disebut muraqabah. Jadi pun alit niku sudah masuk dalam dunia tasawuf. Sampai usia 13 niku wa fi riwayatin diangkat dadi wali kali Gusti Allah. Keranten napa? Ting atine niku pun hadir Allah SWT. Berarti lek Gusti Allah hadir di hati seseorang, ting ati niku pun mboten wonten liyane Gusti Allah. Sebab Gusti Allah mboten purun. Selama ati niku sik ana liyane pangeran, mbuh ana donya, ana pangkat, ana bondo, Gusti Allah mboten bakal mlebet ting atine seseorang. Tiang nempun atine dilebet ngono Gusti Allah pun wonten kebek teng jerone atine niku. Niki mboten nonton sing mboten mungkin kangge tiyang niku. Niki langsung dijaga kali Allah SWT. Dituruti napa sing dados kersane. Dados muwafaqah niku berawal saking muwafaqah nggih. Nyocoki ning perintah Gusti Allah. Sampai Syekh Abu Yazid Al-Bustami iki dawuh ngenten. Law nadhartum ila rajulin u'tiya minal karamat fala taghtarru bih. Sampeyan nek eruh ana wong lanang sing diwehi karomah hatta wonten namane hatta tarabba'a fil hawa. Sampai saged sila ting awang-awang. Kok ana wong sampean ero ana wong diwehi sesuatu yang istimewa karomah iso sila tinggene awang-awang. Nah niki kaitan kali sulap merah niki. Kali Pak Samsudin niki. Nek sampean eruh ana dawuhe Syekh Abu Yazid ana wong
Diwehi karomah mbek pangeran, iso iber gampangane kowe. Iso lungguh ning awang-awang. Fala taghtarru bihi. Sampeyan kabeh ojo sampe kebujuk mbek wong iki. Hatta tanduru, sampai sampeyan delok naung iku kaifa tajidunahu. Hatta tanduru kaifa tajidunahu fil amri wan nahyi wa hifdzil hudud wa ada'is syariah. Ojo kebujuk sampean sampai sampean eruh persis wong kuwi piye dia di dalam menyikapi amar ma'ruf nahi mungkar. Bagaimana dia menjaga batasan-batasan agama, batasan-batasan Gusti Allah, dan bagaimana dia menjalankan syariat. Kok ono wong sing koyo ngonten niku terus awan-awan mboten poso, prei pun, Pak. Ngonten mawon, prei den Mas yo iso ngilang prei, anak jin niku lho cilik ya iso ngilang. Dadi mboten nonton sing hebat. Iso ngilang iso bali. Iso iber kalah karo manuk, Pak. Manuk niku kali Gusti Allah diparingi saged miber, tapi menungso niku fi ahsani taqwim. Sehingga kita jangan terperdaya iso iber, wadah iki hebat ya ndak mboten hebat niku. Delok entisi baru dia hebat kalau dia betul-betul menjalankan syariat agama. Karena kita mutasyarrik, Pak. Karena kita mutasyarrik. Jadi pun gampang kebujuk kali tiang-tiang sing saged melakukan hal-hal sing khariqul adah. Titenani tiga niku wae. Deloken, ya apa deh amar ma'ruf nahi mungkar dia menjalankan apa enggak? Yang kedua dilihat dia njogo ning batasane agama napa ndak? Ana wong sakti kok bojone songo, Pak. Berarti pun mboten njogo batasan. Karena batasannya berapa? 4. Walaupun dia hebat dia niki wonten, Pak. Tiang rumangsa hebat rumen ku sinten namine? Yang subur napa sinten? Bojone songo, Pak. Lho niki pun mboten njogo syariat. Walaupun dia hebat, kelihatannya liarnya hebat, empun ojo kebujuk. Karena dia tidak menjaga batasan-batasan agama. Terus nomor 3 didelok ada syariah, ngelakoni syariat napa mboten. Nek macak nyeleneh, macak jadab misalnya. Lho, awake dhewe niku tiyang niku kali Kanjeng Nabi luwih utama pundi? Kanjeng Nabi niku hadir membawa syariat. Ampuh-ampuhe wong nggih Kanjeng Nabi niku, hebat-hebate wong, sae-saene makhluk nggih Kanjeng Nabi niku. Lho ngonten lho salat. Kok kait mandi sithik iso netono kesaktian wis macak gak salat. Soalnya lek rodok nyeleneh iku semakin banyak orang yang penasaran. Oh iki wali tenan lho, wali murid iya, Pak. Niku mawon 3 niki dawuh Syekh Abu Yazid Al-Bustami. Panjenengan mboten usah tergiur dengan hal-hal yang seperti itu. Aku kepingin iso ngilang, kepingin iso iber, kepingin iso kebal, badak niku dibacok mboten cerdas ya. Kuro dibacok mboten cerdas. Lho kok sik sampeyan padahal luwih mulya timbangane kuro niku wae. Luwih mulya timbangane badak. Lho kok sampean kepingin koyo badak? Napa sekali pukul hancur kalah karo gajah. Gajah niku wit godhi diseruduk langsung ambruk. Padahal panjenengan fi ahsani taqwim. Luwih mulya wa karramna bani Adam. Kami memuliakan Bani Adam, dia melebihi yang lain. Nah, dunia niki diciptakan oleh Gusti Allah sebagai sarana untuk kita mendekatkan diri kepada Allah SWT. Semuanya, mulai tanduran, wit-witan, udara dan semuanya, kewan-kewan, niku sedaya diciptakan oleh Allah untuk sarana kita mendekatkan diri kepada Allah, termasuk diwai bondo, jabatan, sehat, dan semuanya.
Keranten kita memang diciptakan oleh Allah untuk akhirat. Lah niki, apapun profesi kita, niku masing-masing wonten bagiane piyambak-piyambak. Ajmilu fi talabid dunya fa inna kullan muyassarun lima kutiba lahu minha. Perbaiki cara kita mencari dunia, karena masing-masing kita ini sudah ono garise, dimudahkan untuk mendapatkan bagian dari dunia. Wonten sing dados petani. Petani lek ndelok nelayan sukses, empun melok-melok kepingin dadi nelayan. Bisa jadi jenengan dadi nelayan mboten angsal napa-napa, iso malah-malah iso kerem. Mboten usah niru-niru pun, wonten bagiane piyambak-piyambak. Sing dagang nggih wonten bagiane piyambak. Kadang tiyang niku nyoba dagang gagal. Nyoba usaha ini gagal, dilala bareng nandur kok diparingi hasil. Yo memang jatahe petani. Nah, nandur mboten hasil dagang, mboten hasil dadak ingu-ingu iwak, lah kok hasil. Yo pancen jatahe piyambak-piyambak. Dados tiyang niku sawang sinawang. Mboten kenging, oh kowe enak yo dadi kowe, enak yo dadi wabub niku. Lho kula lho tambah kurus ya. Kula ningali jenengan nggih enak. Iso istirahat, iso kok gak ngelu mikiri macem-macem. Ini wonten bagiane piyambak-piyambak. Nah, walaupun kita sebetulnya tidak berharap, tapi kemudian digiring dari pangeran kula ngenten nggih pun. Nah, demikian juga yang lain, Pak Camat, Pak Kapolsek, Pak Danramin. Ini telah berusaha untuk meraih meraih takdir yang baik. Lah niku diikhtiarkan. Begitu hasil tek niki empun supe bahwa keberhasilan itu karena pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Bahkan kemerdekaan ini pun juga berkat rahmat Allah. Nek mboten diparingi rahmat Gusti Allah lha apa long bambu runcing musuh metraliur. Bambu runcing musuh bom. Tapi Gusti Allah maringi pitulungan dengan kiai-kiai sing ikhlas niku. Lonjo ting pasar nggawa kacang ijo, dadakno diwacana bismillah disebul iso miber, Pak. Ngalang-ali peluru. Mancep ning mripat, mancep mlebu nang irung sing gak iso ambekan sampe geblak. Niku kathah wonten Kyai Mbah Sulhi Nganjuk. Niku betok kacang ijo. Dadi diperiksa bawa senjata. Enggak, Pak, ini apa? Kacang ijo, Pak. Lah dan niku senjatane, Pak. Cepeng bismillahirrahmanirrahim disebul. Tapi mbok ditiru jenengan masih nyebul nganti ndomble ndak kira miber lek ndelok potongane. Niku keranten atinipun kebek isine Gusti Allah. Mboten wonten lintune. Jadi walaupun kacang hijau itu bisa jadi senjata. Walaupun seperti ini diparingin begitu merdeka dan sebagainya. Mboten kok terus ngaku-ngaku, mboten sedaya sujud syukur dengan Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini yang kita seringkali lupa. Nopo? Bersyukur. Kadang ketika kita meraih satu harapan dan cita-cita, keinginan yang baik, kok hasil niki kadang awake dhewe niki kurang untuk bersyukur. Karena itu washkuruli wala takfurun. Bersyukurlah kalian kepadaku dan jangan mengkufuri. Nyobi kula wong salwajo nggih kula sampaikan keranten kula piyambak niku nggih ngraosaken hikmah. Jenengan maca alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Diperbanyak sedina paling mboten ping 1000. Karena nikmate Gusti Allah niku kepada kita tidak terbatas. Sampai wonten dawuh innallaha la yarda 'anil 'abdi idza akala uklatan. Fahamidallaha 'alaiha. Gusti Allah niku bakal ridho ting setunggaling hamba
yang setiap kali makan satu suapan hamidallah alaiha, dia memuji kepada Allah atas satu lukmatan dan uklatan tadi. Wa yashrabu asyurbata fayahmaduhu alaiha, dan setiap minum sekali teguk glek alhamdulillah, glek alhamdulillah. Niki Gusti Allah ridho ting tiang sing kok ngeten. Lah awake dhewe entek 3 piring barang mboten alhamdulillah. Padahal mestine sak bulukan mari glek alhamdulillah, mangan mari. Sak bulukan dikenyam nyam mantun dikunyah dilek alhamdulillah. Sami kados tiyang ngombe kopi panas niku lho, Pak. Disler seruput glek alhamdulillah. Mboten langsung glek mboten. Nah, ngoten niku. Artine napa? Hamdalah kita niki mungkin kurang, sehingga kita sering diberi persoalan demi persoalan. Karena ketika kita tidak mensyukuri nikmat Allah, maka nikmat itu akan dirubah kali Gusti Allah menjadi nikmah, menjadi ujian. La in syakartum la azidannakum wa in kafartum inna adzabi lasyadid. Wonten teng tafsir Jalalain nang mboten kelentu inna adzabi lasyadid niku ai adzabtukum adzaban syadida. Niki mboten demen-demen pangeran. Keranten napa teng mriku ndamel lam taukid. Ndamel nun taukid sakilah coba. La in syakartum la azidannakum, ndamel lam taukid ditambahi nun taukid sakilah. Niki kathik sing dawuh Gusti Allah. Wala in kafartum inna adzabi, inna dinamil ada taukid, adzabi wonten ditambahi lam taukid malih la syadid. Kowe nek syukur temen-temen tak tambahi, temen tenanan wis tak tambahi coba. Padahal inna niku ada tu taukid niku kangge tiyang sing atine mboten percaya. Padahal Gusti Allah niku la yukhliful mi'ad. Napa sing didhawuhaken kali Gusti Allah ning Al-Qur'an sedaya niku leres. Lho ngono kok sik diwehi nun taukid, diwehi adatut taukid, ini berarti menunjukkan keseriusan dari Allah dan kesungguhan. Niki nek kula panjenengan mboten percaya, nggih kebangetan. Milane bisa jadi kula panjenengan kata masalah, dan bahkan bangsa ini diuji kali Gusti Allah macam-macam. Wonten Covid, biyen sik napa pembatasan, napa istilahnya PSBB, pembatasan berskala besar wonten niku. Wis dengan direkodaya macam-macam mundak meneh. Akhire wonten asal PSBB nggih. Kemudian sakderenge lockdown napa pembatasan niku sampai lali kula niku. PPKM. Lah, PPKM ono level-levele, Pak. Nggih kaya mie niku level 1, pedese level 2, level 3 niku. Niku nggih ngonten, Pak, PPKM. Niku selama 2 tahun, Pak, diuji kali pengen. Milane bisa jadi diuji niku keranten bangsa ini kurang bersyukur. Bagaimana tidak? Kemerdekaan yang diraih oleh para pejuang-pejuang yang penuh dengan keikhlasan, berdarah-darah, gawe bambu runcing, mboten mikir bayaran, mboten mikir jabatan, dengan keikhlasan. Bareng wis merdeka dadakno penghuni sekarang niki niku masya Allah diisi tidak dengan hal-hal yang positif. Sing nom-nom sekaringe mbiyen arep ngaji ngenten iki. Oh, ditembak, Pak. Sampai rokokan mawon terus mbah kula rumen. Iku lek rokokan dicontong biyen. Dadi bengi ku ben gak ketok. Dadi rokoke niku dicontong kali kadang godhong napa kali napa ngoten. Ben lek disedot niki apinya tidak kelihatan. Sampai kaya ngoten. Kene ana wong ketok mlibet niku ndamel sandi. Misale
Rokok sing kono pecut, oh ya boloi berarti. Nek rokok gak nyaut, oh iki musuh iki. Sampai ngoten. Loh, ketika merdeka kok diisi dengan hal-hal yang negatif. Banyak pejabat-pejabat yang korupsi. Banyak generasi-generasi muda yang jauh dari agama. Padahal wis kari enake. Kurang bersyukur kita. Umpama dibalik no meneh kok mbiyen terus Indonesia dijajah misalnya. Naudzubillah dalik. Terus koyo nopo? Karena itu di usia kemerdekaan yang ke-77 ini kita patut merenung. Mari kita isi dengan salah satunya kados majelis ngenten iki, Pak. Ini majelis positif sekali. Kelihatannya alah ngomong cuma ngono. Loh, 99% upaya lahiriah manusia tanpa dibarengi 1% yang berupa doa dan permohonan kepada Allah SWT, maka 99 ini tidak akan ada artinya. Lamuno hasil mangki terus lalu kabar dengan deloken, suatu saat itu akan menjadi bencana nanti. Pun sak ampuhe sinten mawon pun sak saktine panjenengan, sak hebate panjenengan, nek lali kali Gusti Allah, suatu saat pasti akan keblowok, kesandung, walaupun tinggal satu langkah untuk mencapai keberhasilan puncak, tinggal satu langkah. Inna ahadakum la ya'malu bi amali ahlil jannah hatta ma yakuna bainahu wa bainahu illa dira'. Banyak orang yang melakukan selama hidupnya ini perbuatan baik, perbuatan ahli surga, sampai antara dirinya dengan surga ini kari sak langkah mawon, kaya wae sak langkah. Tapi napa fayasbiqu alaihi kitab fayamalu bi amali ahli nar fayadkhuluha nauzubillah min dzalik. Nah, niki sebagai bahan renungan, Pak. Nah, arep kula sampai no niki gak enak, tapi gak sampai no niki unek-unek teng ngriki. Sebagai contoh niki teng Jakarta niki sudah bintang 2, Pak. Tinggal tek wis hebat jenderal, tapi pangeran lek sudah berubah 180 derajat. Nah, ini menjadi renungan, Pak. Menjadi renungan. Apapun yang kita lakukan, biasanya niku awake dhewe niku nek badhe nglampahi barang sing mboten sae niku delok-delok. Lek wis gak ana wong dianggap aman. Padahal Allahu nadirun ilayya, Gusti Allah kula ndelok nang awake dhewe. Didelok karo pangeran. Lho bener gak ana wong tapi pangeran eruh nang apa sing sampean lakoni. Ojo dikira ndak ana CCTV ini. Oh, CCTV di pangeran niku komplit, Pak, sampai tembus nang jerone ati. Nek CCTV donya namung lahiriah ya. Lho lek CCTV ne pangeran sampai teng jerone ati, keranten sithik kali Gusti Allah niku atine. Sebaliknya, tiang ini ajeng nglampahi amal baik, kepingin orang lain tahu. Nek akeh wong semangat, lek ana wong, ya wis. Assalamualaikum, ojo ngene wiritan, sing dicekel HP. Tapi nek akeh wong, mari assalamualaikum, astagfirullahaladzim. Wes tasbih diuter terus. Keranten napa? Mboten yakin nek pangeran niku nyekseni kafabillahi syahida, cukup pangeran sebagai saksi. Ana wong gak ana wong kersane pun aku iki ibadah gak mergo krana wong. Aku dilem utawa dipaitu dudu iku tujuanku. Aku ibadah gak kepengin dilem yo gak wedi dipaitu. Wis penting imsi fi tariqillah wala tubali ahadan. Melaku sesuai jalan Allah, melaku nang real. Perkara wong niku seneng utawa mboten niku pun didadosaken urusan. Sebab napa? Nah, sebab tiyang likulli wahidin muhibbun wa mubghidun. Setiap tiyang niku mesti ana sing seneng, ana sing mboten seneng. Dan nuruti ridhon nas, nuruti menungso kabeh supaya amri seneng. Ghayatun la tudrak, ndak mungkin, Pak. Pasti ana kelirune. Lho ya napa sih Lukman kali putrane?
Lukman Hakim kali putra. Numpak khimar. Ana khimar cilik ditumpai wong loro. Bapake nang mburi anake ngarep. Lewat ketemu wong dikomentari, ya Allah, wong gak duwe mesakno. Kewan cilik ditumpai wong loro. Wis le kowe ae sing numpak le, bapak sing kuat tak medun. Dituntun anake sing numpak. Ketemu wong komentar meneh, deloken. Anak nek gak duwe adab, mosok bapake sing dikon nuntun. Anake enak-enak numpak. Duh le keliru. Kowe ae sing nuntun, aku tak sing numpak. Bapak numpak anake nuntun, ketemu wong malih dikomentari. Iki bapak lek gak nggenah yo ngene iki. Mentolo nang anake dikon nuntun awake dhewe enak-enakan. Lih keliru kabeh wis, gak usah numpak kabeh wis. Tuntun ae wis, tuntun. Ketemu wong meneh. Iki nek gak wong goblok yo gak kira. Lu wis genah ana tunggangan kok dituntun kok gak ditumpaki. Mun numpak salah siji tau numpak kabeh. Lu malah dituntun. Iki nek gak wong goblok yo gak kira. Salah terus le. Iki lho le, mulane kowe nek ibadah wis ojo apa jenenge memperhatikan komentare wong. Wis senajana sing teko siji utawa wong loro tetep imsi fi tariqillah wala tubali ahada. Nek wis ila hadrati dimulai acara pun masih ono siji utawa 1000 ndak mempengaruhi kita. Karena apa? Gusti Allah pirsa niati awake dhewe. Gusti Allah selalu melihat kepada kita. Nah ini harapannya tumbuh sifat-sifat yang baik dari 3 niki wau. Carane nguripno ati. Allahu ma'i, Allahu nadhirun ilayya, Allahu syahidi. Niki monggo dipraktekno. Kalimat tanpa menggerakkan bibir, Pak. Pun meneng-meneng teng emper ngelingi Allahumma Gusti Allah bareng be aku, Gusti Allah nyawang aku. Aku saiki lungguh nang emper disawang. Bi pangeran. Niku pun dangu-dangu mangke akan merasakan manisnya. Ati niki krasa manis. Ngadepi napa mawon keadaan napa mawon tetep husnudzon tingene Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu nanti akan muncul sifat haya, sifat khosyah, sifat ikhlas, itu akan muncul. Semua itu berawal dari niku wau. Nah, mugi-mugi dalu niki kula panjenengan pikantuk hidayah saking Allah Subhanahu wa taala sehingga betul-betul wonten napa naminipun upaya kita untuk meraih takdir yang baik dari Allah Subhanahu wa taala. Ngene ku napa? Ngurip-ngurip ati. Nah, ngurip-ngurip ati. Nek lahiriah pun jelas butuh mangan, butuh adus ngresiki. No, batin niki nggih sami. Nek lahiriah kula panjenengan niki diamot kalih donya. Donya niku katut. Tapi nek dari batiniah donya kabeh niku itu ada pada diri seseorang. Wonten ing masing-masing kita. Niki sedaya sifate makhluk itu tergambarkan pada diri manusia. Nek menungso niku taat, ibadah, sak piturut niki sifate malaikat. Tapi lek terus ndwablok njlomprongno wong, nah niki sifate setan. Malaikat mbek setan wis masuk ana perwakilan. Nek tiyang niki ngamukan, nesu sak piturut niki min sifati asad. Wah iki macan. Kewan punan niku. Tapi lek drembong napa syahwate diumbar ngalor ngidul niku kaya khinzir, Pak. Lah niku sedaya nek terus kemudian bersifat baik, memberikan manfaat kepada orang lain niku kaya tumbuh-tumbuhan. Uwit niki lho masuk dibandem kaya napa? Sing diwehno niku buah, Pak. Ana pelem mateng buah niku wak-wak. Sing ceblok nggih buahe, Pak. Mboten ngurus sapa wong niku berbuat baik. Ahsin man ahsana ilaik au asaa alaik. Petanine ya oleh, sing nyolong ya oleh pisan. Uwite lho panggah ngewehi, Pak. Nggih napa mboten ya? Lha niku pun kasifatin nabat.
Lek ndelok teng ngriku napa namine mahallul asrar niku kal arsy. Wonten malih nyebut kal lauhil mahfuz. Sifatillah niku napa namine? Dobit ad-dabt. Nek ndelok apalane iso kelingan duwe ilmu sampe turuti niku kaya sifate kolam. Dadi seluruh makhluk sing wonten niki itu tergambarkan. Menungso sebagai prototipe. Nek jenengan sae, jenengan apal sak piturute, tinggene ilmu sak nding apalan napa Quran dan sebagainya, niku jenengan kaya Lauhil Mahfuz. Digambarkan kaya wonten Jawa. Nek jenengan isine niku nyenengno wong sanding ting panjenengan niku seneng. Niki kaya sifate surga, Pak. Tapi nek wong nyanding kali panjenengan niku gelisah, mboten seneng, khawatir, niku kados sifatin neraka. Dadi wonten sedaya yen kula panjenengan kantun pundi sing kula panjenengan munculkan. Nah disinilah antara akal kali nafsu lan niku. Dadi antarane alam syahadah kali alam ghaib niki bainal mulki wal malakut niki menungso niki mutawassit bainahuma ai bainal alamain. Lane mari kita isi batiniah kita ini tidak hanya wedi ngopeni lahiriah tapi juga batiniah kita perlu untuk kita perhatikan. Mugi-mugi wonten hikmah manfaate niki pun radi ngrenyeng sikil kula niku. Milane kula kita pun cekap sak menten nyuwun pangapunten menawi kedangon. Kalau mboten krasa wenan iki. Lho, sikilku tak bano kok gak krasa. Berarti suwi aku ngadeg niki. Pangapunten kula akhiri saking mawon wonten kirang langkung nyuwun pangapunten wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini aja ya. Apa? Ini Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah thumma salatu wassalamu ala sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wa la hawla wa la quwata illa billah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli wahdi qalbi wa saddid lisani amin. Alhamdulillah, segala puji dan syukur kehadirat Allah. Salawat dan salam kehadirat Rasulullah. Terima kasih kami sampaikan kepada Al-Mukarram Bapak Kiai Haji Firjon Barlaman, yang mana walaupun di tengah kesibukannya sebagai wakil bupati, beliau masih menyempatkan untuk hadir di malam Selasa ini. Dan alhamdulillah beliau sudah memberikan mutiara-mutiara hikmah yang ada di dada beliau disampaikan kepada kita. Semoga itu menjadi satu cermin bagi kita. Mudah-mudahan kita bisa memperbaiki diri. Amin ya rabbal alamin.
kepada Bapak Muspika, juga kepada Bapak Kepala Desa, dan juga Bapak Kiai Yusuf yang hadir saat ini. Kami sampaikan terima kasih. Kami atas nama pengurus malam Selasa, selain berterima kasih, mohon agungnya maaf, apalagi kepada Bapak Kiai Firjon. Saya ini termasuk Galilul Adab. Di tengah kesibukan beliau saya rewuk, tapi mudah-mudahan beliau selalu berada dalam lindungan Allah. Mudah-mudahan beliau diberi kuat oleh Allah. Para bapak dan saudara-saudara sekalian yang dimuliakan oleh Allah, saya tidak ingin mengomentari apa yang beliau sampaikan, sudah cukup jelas. Hanya tinggal bagaimana kita mencerna dan memahaminya. Hanya sedikit saya ingin mengulas tentang Ratibul Atas yang dibaca tadi. Kalau kita perhatikan Ratibul Atas, Ratibul Haddad, Ratib Al-Idrus, atau wirid-wirid yang lain, itu kalau kita perhatikan tidak ada yang panjang. Paling satu zikir ada yang 3 kali, ada yang 7 kali, 10 kali. Zikirnya cuma la ilaha illanya cuma 40, paling banyak 100. Loh, kenapa kok beliau nyusunnya kok terlalu pendek-pendek seperti itu? Ini yang tanda tanya besar. Kok sedikit-sedikit? Hanya 3 kali, 3 kali. Ada 7 kali. Kok ada ratusan, kok ada ribuan? Di sini para bapak, beliau mengajari kita bahwa beramal itu dimulai dari yang sedikit, yang penting istiqomahnya. Kenapa kok dibuat sedikit? Supaya kita istiqomah, gak merasa bosan, gak merasa berat. Di situ kita dididik. Dan kita di dalam kehidupan ini jangan meninggalkan zikir kepada Allah. Sebab zikir itu sangat penting untuk menghidupkan hati kita. Ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsiran wasabbihuhu bukratan wa asila. Dan orang yang banyak zikir, baik laki-laki maupun perempuan, a'addallahu lahum maghfiratan wa ajran 'azima. Allah sediakan ampunan. Jadi zikir ini sangat penting. Maka mari kita usahakan di dalam hidup kita harus kita mempunyai aurat, wirid, pagi maupun sore. Karena apa? Wirid itu sangat penting. Sampai ada pepatah, maaf cuma saya sekedar menyampaikan, man lam yakun lahu wirdun fahuwa kirdun. Orang yang tidak punya wirid sama sekali, waktunya habis dari hal-hal yang tidak ada artinya. Maaf bukan saya, ini saya cuma menyampaikan, podho mbek ketek, dia bilang. Jadi mari kita usahakan di dalam hidup kita, usahakan ada zikir. Pertama, zikir itu baca saja. Sebetulnya zikir itu kalau sudah kita hayati di hati, itu lain nilainya. Kita akan merasakan lezatnya berzikir kepada Allah. Kok saya tidak bisa? Jangan berhenti, terus baca.
Nanti lama-lama berkat zikir itu hati kita akan dibimbing oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau kita tidak sama sekali, ini. Jadi usahakan mari kita ambil manfaat, sebab sekarang ini kan ramai Ratibul Atas, Ratibul Haddad ini. Tapi jangan sampai kita tidak bisa mengambil lub intisari apa yang dimaksud. Loh, kenapa sih kok pendek-pendek? Ini mereka mengajari kita supaya tidak bosan, supaya bisa istiqomah. Khairul a'mal adwamuha wa in qalla. Sebaik-baik amal ialah yang istiqomah sekalipun sedikit. Kalau banyak lebih bagus. Makanya dimulai dari yang sedikit dulu, lalu ditambah, insya Allah lama-lama. Kalau sudah hati ini merasa kita melakukan satu amal, kok satu ketika kita kebetulan kok nggak bisa baca, ada penyesalan di hati, ada merasa kecewa, itu sudah berarti sudah masuk ke dalam hati kita. Jadi mari kita mulai dari sedikit demi sedikit. Jangan sampai di dalam hidup ini kita tidak mempunyai wirid. Baik itu zikir la ilaha illallah. La ilaha illallah ini Masya Allah afdalul zikri. Bahkan Rasulullah mengatakan jaddidu imanakum, perbaharuilah iman kalian. Sahabat bertanya, bagaimana ya Rasulullah kami memperbarui iman? Perbanyak membaca kalimat la ilaha illallah. Usahakan di dalam membaca dihayati maknanya. La ilaha, tidak ada Tuhan illallah selain Allah. Kenapa Nabiullah Yunus dikeluarkan dari dalam perut ikan oleh Allah? Laula kana minal musabbihina la labitha fi batni ila yaumi yub'atsun. Apa yang beliau baca? La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Ini artinya seorang hamba merasa dirinya hina di hadapan Allah, merasa dirinya sangat kecil di hadapan Allah, tidak ada artinya. Tapi katanya Allah, laula kana minal musabbihin, seandainya dia tidak banyak bertasbih, maka dia akan tetap di dalam perut ikan sampai hari kiamat. Tapi berkat dia banyak berzikir kepada Allah, dikeluarkan oleh Allah. Mudah-mudahan hati kita digerakkan oleh Allah untuk berzikir secara istiqomah. Mari kita didik hati kita bagaimana supaya ya walaupun sedikit-sedikit jangan tidak sama sekali. Semoga Allah memberikan kemudahan. Amin ya rabbal alamin. Saya kira inilah sekedar apa yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Yusuf. Iya. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Demikian tadi mau'izah hasanah dan tambahan dari Sayyidil Walid, mau'izah hasanah yang disampaikan oleh guru kita Al-Mukarram Bapak Kiai Haji Balya Firjon, dan juga tambahan Sayyidil Walid semoga menjadi ilmu yang bermanfaat. Amin. Masih ingat Pak yang dibaca tadi? Yang disampaikan oleh guru kita Gus Firjon tadi apa? Yang pertama
Allahu ma'i, Allah bersama saya. Allahu nadhirun ilayya, Allah melihat saya. Allahu syahidi, Allah menyaksikan saya. Monggo sarang-sarang. Allahu ma'i, Allahu nadhirun ilayya, Allahu syahidi. Sebagaimana tadi yang dijelaskan bahwa dibaca terus, akhirnya lama-lama hatinya menjadi merasakan lezatnya wiridan atau lezatnya bacaan tersebut. Baik, disebutkan dalam kisah ada seorang anak yang selalu aktif di masjid, berjamaah, beribadah. Namun suatu saat dia pulang ke rumah setelah dari masjid, dia mengeluh kepada ibunya, "Wahai ibu, saya sudah malas ke masjid." "Kenapa, Nak?" "Iya, saya hanya ketemu dengan orang-orang yang sok suci." "Loh gimana? Kelihatannya baik, tapi di masjid hanya bermainan HP dan menggunjing orang." "Oh ya? Jadi ya saya malas mau ke masjid lagi, moh saya. Ternyata di masjid banyak orang-orang seperti itu." Katanya sang ibu dengan telaten dan sayang membimbing putranya, "Oh iya Nak, kalau kamu tidak mau ke masjid lagi nggak apa-apa, tapi ibu minta satu syarat saja." "Apa ibu?" Kamu membawa air dalam gelas penuh, kamu bawa keliling ke masjid dengan satu catatan, jangan sampai ada yang tumpah air itu." "Oh iya, baik ibu." Setelah itu terserah kamu mau ke masjid lagi atau tidak, terserah. Apa yang terjadi para bapak? Satu pendidikan yang sangat istimewa dari seorang ibu kepada seorang anak yang masih muda belia. Akhirnya si anak ini dengan kesungguhannya membawa air dalam gelas yang penuh dan dibawa keliling sesuai janjinya kepada ibunya bahwa air itu jangan sampai ada yang menetes dari gelas, jangan ada yang jatuh. Baik, kemudian dia laksanakan, dia membawa dengan seriusnya, dia memperhatikan air yang dalam gelas itu takut jatuh. Nah, setelah selesai, dia kembali pada ibunya. Kemudian ditanya oleh sang ibu, kemudian menyampaikan kepada ibunya, "Wahai ibu, sudah aku laksanakan." "Oh ya, airnya jatuh?" "Tidak ibu." "Wudu?" "Iya." "Terus apakah di dalam masjid tidak ada orang-orang?" "Oh banyak." "Enggak tahu ibu." "Apakah di masjid banyak orang?" "Saya tidak tahu ibu. Saya hanya fokus kepada air yang ada di dalam gelas, sehingga saya tidak kelihatan kalau di situ ada orang yang pegang HP atau orang yang apapun di dalam masjid." "Oh iya Nak, apakah di dalam masjid tidak ada orang yang suka gunjing orang?" "Tidak tahu ibu. Saya hanya fokus pada gelas, air yang ada dalam gelas ini jangan sampai jatuh ke tanah sebagaimana perintah ibu." Apa dari pelajaran ini yang bisa kita ambil? Kemudian ibu melanjutkan, "Nah begitulah Nak, dalam kehidupan ini ada apa? Kita mengurusi kesalahannya orang, sementara kita banyak kesalahan. Kalau kita serius dengan kesalahan kita sendiri, maka kita tidak sempat untuk mengurus kesalahannya orang. Kalau kita serius dengan doa kita, sebagaimana yang beliau ajarkan tadi kepada kita, insya Allah hati kita ini akan tersambung dengan doa-doa yang kita baca. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, itu sekilas hikmah yang kami dapatkan. Mudah-mudahan dapat membuka hati ini atas siraman dari guru kita Al-Mukarram Kiai Firjon, juga tambahan dari Sayyidil Walid. Semoga menjadi ilmu yang barakah, manfaat bagi kita. Sebelum ditutup dengan doa yang akan dibacakan oleh Kiai Yusuf, pengumuman bahwa pengajian
Selawatan besok ya, Gus Hamid. Besok malam ya. Pengajian dan sholawat Al-Fatah Ranting Sumberan besok malam bertempat di Masjid Langon Al-Muttaqin Langon dengan penceramah Al-Mukarram Gus Hamid Faruk dari Balung. Kami ulang, sholawatan dan pengajian besok malam bertempat di Masjid Al-Muttaqin Langon dengan penceramah yaitu Gus Hamid Faruk dari Balung. Pengajian rutin malam Selasa yang akan datang bertempat di Sumberan, tetap di Musola Al-Hikmah, Musola Almarhum Bapak Rais dengan alamat Gang Citu atau Utara Kuramil ini ke timur. Kami ulang, pengajian rutin malam Selasa yang akan datang bertempat di Sumberan di Musola Al-Hikmah, Musola Almarhum Bapak Rais dengan alamat Gang Citu atau utaranya Kuramil Ambulu ke timur dengan penceramah Habib Nizar melanjutkan kajian kitab Riyadhus Shalihin. Dimohon kehadirannya. Dari kami cukupkan sekian. Terima kasih kepada semua pihak yang turut mensukseskan pengajian pada malam hari ini dan mohon maaf atas segala kekurangan dan kesalahannya. Dengan segala kerendahan hati untuk diri kami akhiri wal-afa minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Doa akan dibacakan oleh guru kita Al-Mukarram Kiai Yusuf. Dipersilakan. Oh iya, sedikit tambahan untuk bulan depan tanggal 3 Oktober insya Allah Al-Mukarram Gus Firjon akan rawuh lagi di malam Selasa ini bertempat di Pendopo Karanganyar. Dimohon kehadirannya insya Allah. Cukup bisa? Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhana rabbiyal aliyyil a'la wahhab. Allahumma ighfir lana dzunubana wa khatayana kullaha. Allahumma ighfir lana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shighara. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin salatan tunjina biha min jami'il ahwali wal afat wa taqdi lana biha jami'al hajat wa tutahhiruna biha min jami'i sayyi'at wa tarfa'una biha 'indaka 'ala darajat wa tuballighuna biha aqsal ghayat min jami'il khairati fil hayati wa ba'dal mamat. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin salatan taghfiru biha dzunub wa tusallihu biha al-qulub wa tandaliqu biha al-usub wa talinu biha as-su'ub wa ala alihi wa sahbihi wa man ilaihi mansub. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa qina adzabannar. Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad.